hal yang paling menonjol dari aplikasi Mobile JKN itu adalah ambil antrian online. Nah, siapa yang masih ngantri dari subuh untuk berobat? Cung! Nggak ada kali ya. Mungkin sudah canggih, sudah tahu fitur-fitur yang ini mungkin Iya, ya. mungkin ya gitu. Jadi tapi buat yang nggak tahu, sekarang itu kita apa-apa tuh ambil dari antrian online dari aplikasi Mobile JKN tadi. Tujuannya apa gitu kan? Mungkin sebagian orang tuh ngerasa, ih ribet banget sih gitu kan. Untuk ambil antrian online aja harus dari HP Mobile JKN. Gitu. Jangan salah. Kenapa kita buat itu? Merdekakan suara hati untuk kesehatan. PKN untuk semua. PKN untuk semua. Karena kita sudah meninjau permasalahan yang ada ya, permisa sekalian peserta sekalian yang budiman. Iya, karena gini, kenapa kita harus ambil antrian online? Misalnya nih dulu ada kan isu-isu gimana peserta tuh memuludak, pasien di rumah sakit itu sangat banyak. Nah, iya benar. Sementara mungkin dokter yang ada di suatu rumah sakit itu tidak sebanyak pasiennya gitu kan. Iya, nah kita meninjau dari situ. Kita tuh sadar dengan jelas ya gitu. Kita peduli juga kepada peserta. Kita tuh daripada pesertanya jauh-jauh datang tapi tidak dapat kepastian layanan di rumah sakit karena ada tumpukan tadi, maka kita berinovasilah membuat antrian online. Jadi setiap hari itu ada kuota orang yang bisa datang gitu. Dan kita juga meninjau ya mental dari dokternya, betul nakesnya. Kita sangat peduli pada nakesnya. Jadi biar dua-duanya sama-sama enak nih gitu. Iya, mungkin Bapak Ibu juga atau peserta itu dapat mempersiapkan diri sebelum berobat kayak gitu kan, mungkin Jadi nggak perlu antri pagi-pagi iya. atau subuh-subuh sudah pergi ke rumah sakit. Bener. Sekarang Iya. sudah tinggal ngambil kuota lewat Mobile JKN, guys. Iya, betul. Karena kalau dari MJKN itu Anda tidak hanya dapat kepastian hari atau tanggal, tapi Anda juga dapat jam layanan gitu. Datanglah sejam sebelum jam layanan yang ada dari aplikasi Mobile JKN tersebut. Nah, itulah fungsi dari aplikasi Mobile JKN untuk segmen antrian online. Ya, benar sekali. Jadi peserta yang masih belum tahu kayak mana caranya ngambil antrol berarti belum follow Instagram kita. Ya, follow dulu. Iya, benar. Warga Dumai gitu. Warga Dumai, kalau Bengkalis, oh iya, Rohil. Pantau juga live-nya, selalu ada bagi-bagi door prize tiap malam minggu, oke? Iya, Itu betul. langsung dari admin kita PC aja langsung. Iya, ini ya. nih. Admin bingung, kita semua bingung. Kita aminkan aja dulu. Semoga kita bisa bagi-bagi door prize untuk peserta JKN. Para yang followers IG kita. Iya, bener, biar naik followersnya ya. Oh iya Kak Merdu, kalau di kantor cabang itu loketnya cuma untuk administrasi aja atau ada juga untuk pengaduan? Yang pasti ada ya gitu, karena kepuasan pelanggan is number one. Yap, benar sekali. Jadi kalau untuk administrasi mungkin yang sifatnya memang kayak perubahan data atau ada pendaftaran tadi. Nah, kalau untuk pengaduan sendiri kita juga ada loketnya. Terus juga kalau misalnya ada pengaduan itu bisa juga disampaikan ke kita. Tapi gitu, kalau pengaduan ini kan banyak jenisnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di rumah sakit dan mengeluh, tinggal lihat dinding. Dinding pun berbicara, guys. Hey, dinding, Mbak, dinding. Bisa mendengar hati-hati dalam berbicara. Dinding punya telinga. Jadi kalau misalnya ada pengaduan di rumah sakit, Bapak Ibu tidak perlu
keluar dari rumah sakit, keluar bayar parkir, no, tidak efisien. Bahwa dan ibu bisa datang, bisa cek, kita tuh ada namanya BPJS 1. Kakak tahu nggak BPJS 1 apa? Tahu dong, BPJS 1. Kalau belum BPJS siap siap membantu. Kalau belum tahu silakan cek podcast kita sebelum ini. Iya. Oke? Oh, marketing. Ya, udah ketahuan, udah melihat semua ini episode kita atau belum? Atau udah follow atau belum? Kita juga ada bikin konten tentang BPJS 1, udah tahu belum? Benar. Kenapa penting? Karena nanti suatu saat tiba-tiba kita lagi bagi door prize, peserta udah tahu jawabannya apa ya kan? Walaupun belum ada di rencana ya. Tenang, sudah ada kulkas, Sudah ada TV, kulkas. dispenser, Magicom di rumah admin. Punya sendiri. Punya sendiri maksudnya. Oke, kita lanjut ya BPJS 1. Nah, BPJS 1 itu artinya BPJS siap membantu. Jadi kalau misalnya peserta JKN itu ada keluhan di rumah sakit, itu tidak perlu langsung datang ke kantor. Nah, tinggal hubungi nomor nomor pengaduan yang ada di rumah sakit ya, nomor pengaduan di rumah sakit. Di mana di rumah Oh sakitnya? iya, dia di setiap titik di rumah sakit itu ada posternya. Jadi 2 orang itu biasanya ada 2 muka, Dua wajah. wajah. 2 wajah face gitu. Yang pertama itu punya 2 wajah. iya, dinding pun berwajah, bermuka 2 mukanya. Iya, bermuka 2. Muka yang pertama itu yang bagian penanganan pengaduan dari rumah sakitnya langsung. Yang kedua itu dari BPJS Kesehatannya sendiri, pihak BPJS Kesehatannya sendiri. Jadi bisa ditelepon saja. Nah, itu kalau misalnya bagi yang nanya, bapak ibunya ini yang ditelepon ini di mana? Itu kan di hati para peserta. Iya, karena ya daripada mungkin kita kadang ngerasa nggak puas ya kalau misalnya nggak ketemu face to face. Tapi kalau untuk bagian penanganan pengaduan ini kita punya SLA dan pasti ditanggapi. Tinggal ditelepon saja. Nanti kita siap memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada seperti itu. Karena kita juga sudah yang bagian P3R bagian penanganan pengaduan itu juga sudah berkompeten ya ibu-ibu ya. Yes. Namanya selami semua masalah yang ada gitu. Terus Kak Merdu kalau misalnya dia nggak punya masalah di rumah sakit, terus dia juga jauh mau ke kantor cabang karena layanan pengaduan yang lain apa ya? Aja buka kembali aplikasi mobile JKN-nya. Wow. Amazing. Di situ ada fitur penanganan pengaduan. Jadi kalau misalnya untuk sekedar informasi juga ada di sana, atau pengaduan juga bisa diketik nanti kita juga ada SLA-nya. Jadi pasti itu akan diproses gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh karena kita sadar dengan jelas ya banyak mungkin peserta yang rumahnya aksesnya jauh dari kemana-mana gitu kan. Tapi selagi Anda punya internet, percayalah semuanya akan ada solusi dari aplikasi mobile JKN tersebut. Gitu. Luar biasa aplikasinya ya. Salut buat BPJS Kesehatan. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada efek Masih ada satu lagi. apa tuh banyak ya? Banyak sekali gitu kan. Yang satu lagi itu adalah dari WhatsApp gitu. Kalau WA nih maksudnya. Iya, kita WA kakaknya gitu. Bukan? Ya, secara tidak langsung seperti itu, tapi prosesnya sangat panjang. Jadi kalau misalnya kalau ada misalnya mau perubahan data, mau dari loket administrasi tadi, kan kita ada 2 loket tuh, administrasi, bagian penanganan pengaduan. Jadi bisa semuanya dari aplikasi mobile JKN, bisa juga dari Pandawa namanya, WA. Pandawa guys. Iya, di bawah ini ada ya, gitu kan. Nanti tinggal upload saja berkas-berkas yang dibutuhkan. Nanti kita ada namanya planner juga, tapi secara online yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maupun itu juga kalau misalnya ada keluhan juga bisa gitu. Itu juga sampai ke kitanya seperti itu. Sudah canggih sekarang. Wah, lengkap memang banget lengkap loh. ya kanal informasi Jadi bukan BPJS. hanya Tuhan tempat mengadu, tapi mengadu di BPJS pun banyak jalannya. Jadi nggak satu ya Bapak Ibu, jangan perlu khawatir. Jadi Semuanya jangan bisa, bingung, semua pasti ada semua jawabannya. bisa dengan online. Iya, asal ada internet. Internet.